Pernahkah kalian mendengar tentang tanaman khat? Apabila belum, mungkin saat kalian sedang scrolling sosial media, kalian pernah melihat video-video semacam ini. Tanaman yang sedang dikonsumsi oleh orang di video tersebut adalah tanaman khat. Tanaman ini mungkin terdengar asing, tapi tahukah kalian bahwa khat 300% lebih kuat dari kafein? Wow, bukan main kan? Tapi di balik efek stimulannya yang kuat tersembunyi banyak misteri dan kontroversi tentang khat. Di satu sisi, khat dikenal sebagai tanaman tradisional yang digunakan untuk meningkatkan fokus, energi, dan mood. Di sisi lain, khat juga dikaitkan dengan efek samping dan bahaya kesehatan, bahkan termasuk kecanduan. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai misteri dan kontroversi di balik tanaman khat, yang mana kita akan membahas mengenai sejarah dan budayanya, efek psikoaktifnya, dan kontroversi hukum yang menyelimuti tanaman ini. Sebelum kita lanjut ke video pembahasan utamanya, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Seperti banyak tanaman herbal lainnya, khat memiliki sejarah panjang dan kaya yang terjalin dengan budaya dan tradisi berbagai masyarakat. Asal-usul khat dapat ditelusuri kembali ke Semenanjung Arab, di mana tanaman ini telah digunakan selama berabad-abad untuk berbagai keperluan. Di Yaman dan Ethiopia, daun khat biasanya dikunyah bersama dengan teman dan keluarga, dan tradisi ini seringkali dikaitkan dengan relaksasi, percakapan, dan interaksi sosial. Selain dikunyah, khat juga dapat diolah menjadi teh. Teh khat dikenal memiliki efek stimulan dan sering diminum untuk meningkatkan fokus dan energi. Di beberapa negara, teh khat juga digunakan sebagai obat tradisional untuk berbagai penyakit, seperti depresi, kecemasan, dan masalah pencernaan. Perdagangan khat merupakan industri yang penting di beberapa negara penghasil, seperti Yaman dan Ethiopia. Daun khat diekspor ke berbagai negara di Afrika dan Timur Tengah, dan perdagangan ini merupakan sumber pendapatan utama bagi banyak petani dan pedagang. Namun, khat juga memiliki sisi gelap. Di beberapa negara, khat dikaitkan dengan penyalahgunaan dan kecanduan. Konsumsi khat berlebihan dapat menyebabkan efek samping yang serius seperti insomnia, kecemasan, dan masalah jantung. Selain itu, perdagangan khat ilegal di beberapa negara. Dan hal ini dapat menyebabkan masalah hukum bagi para petani, pedagang, dan pengguna. Di balik daunnya yang sederhana, khat mengandung berbagai senyawa kimia yang memberikan efek psikoaktif. Senyawa utama dalam khat adalah katinona, yang merupakan stimulan kuat yang mirip dengan amfetamin. Katinona bekerja dengan meningkatkan kadar dopamin dan norepinefrin di dalam otak, neurotransmitter yang terkait dengan fokus, energi, dan mood. Efek positif khat dapat dirasakan dalam waktu yang singkat setelah dikonsumsi. Pengguna khat sering melaporkan peningkatan fokus dan energi. Hal ini dapat membantu mereka untuk menyelesaikan pekerjaan, meningkatkan performa dalam belajar, atau meningkatkan stamina dalam berolahraga. Namun, khat juga memiliki efek samping yang negatif. Konsumsi khat berlebih dapat menyebabkan kecemasan, insomnia, paranoia, dan agitasi. Efek samping ini dapat dipicu oleh dosis yang tinggi, sensitivitas individu, atau interaksi dengan obat lain. Khat juga memiliki potensi untuk menyebabkan kecanduan. Pengguna khat yang kecanduan mungkin merasa perlu untuk mengkonsumsinya secara terus-menerus untuk mendapatkan efek yang diinginkan. Hal ini dapat menyebabkan masalah kesehatan, keuangan, dan sosial. Penting untuk diingat bahwa efek khat pada setiap orang dapat berbeda-beda. Faktor-faktor seperti dosis, sensitivitas individu, dan kondisi kesehatan dapat mempengaruhi cara tubuh bereaksi dengan khat. Jadi, apakah khat aman untuk dikonsumsi? Di bagian selanjutnya, kita akan membahas lebih dalam tentang kontroversi hukum, khat, dan apa yang perlu dipertimbangkan sebelum menggunakannya.
Di balik efek psikoaktifnya, khat juga diwarnai kontroversi dan status hukum yang kompleks. Di beberapa negara, khat legal dan digunakan secara bebas. Sedangkan di negara lain, khat dilarang dan dikategorikan sebagai obat terlarang. Para pendukung khat berargumen bahwa tanaman ini memiliki manfaat tradisional dan budaya yang penting. Mereka juga menekankan bahwa efek samping khat dapat dikurangi dengan penggunaan yang moderat dan bertanggung jawab. Di Yaman, negara penghasil khat terbesar, tanaman ini merupakan komoditas ekonomi penting dan digunakan oleh sebagian besar penduduknya. Di sisi lain, para penentang khat khawatir tentang potensi kecanduan, efek samping kesehatan, dan perdagangan ilegal. Mereka juga berargumen bahwa khat dapat memperburuk masalah sosial dan ekonomi di beberapa negara. Di Amerika Serikat, khat dikategorikan sebagai obat golongan 1 sama dengan heroin dan kokain. Kontroversi khat telah memicu berbagai kasus hukum di berbagai negara. Di beberapa negara, pengadilan telah memutuskan bahwa khat legal. Sedangkan di negara lain, pengadilan telah melarang perdagangan dan penggunaan khat. Di Inggris, khat sempat legal pada tahun 2013, namun kemudian diklasifikasikan sebagai obat golongan C. Organisasi internasional seperti WHO dan UNODC turut terlibat dalam diskusi tentang khat. Organisasi-organisasi ini berusaha untuk menyeimbangkan manfaat dan risiko khat, serta mengembangkan kebijakan yang efektif untuk mengendalikan perdagangan dan penggunaannya. WHO mengklasifikasikan khat sebagai zat yang dapat menyebabkan ketergantungan. Di Indonesia, status hukum khat masih belum jelas. Khat tidak tercantum di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, psikotropika, dan obat terlarang. Namun, Badan Narkotika Nasional atau BNN menyatakan bahwa khat memiliki potensi penyalahgunaan dan dapat membahayakan kesehatan. BNN menghimbau masyarakat untuk tidak menggunakan khat dan melaporkan jika menemukan aktivitas perdagangan atau penggunaan khat ilegal. Jadi, bagaimana masa depan khat di Indonesia? Apakah tanaman ini akan diatur secara resmi atau akankah tetap berada di zona abu-abu? Khat, tanaman hijau sederhana dengan sejarah panjang dan budaya yang kaya, menyimpan misteri dan kontroversi yang menarik untuk dipelajari, dari efek psikoaktifnya yang kompleks hingga status hukumnya yang rumit. Khat telah menjadi topik perdebatan dan diskusi di berbagai negara. Jadi, sebelum menggunakan khat, penting untuk memahami manfaat dan risikonya dengan cermat. Lakukan riset, konsultasi dengan dokter, dan ikuti pedoman penggunaan yang aman dan bertanggung jawab. Ingat bahwa khat tidak cocok untuk semua orang dan penggunaannya yang berlebihan dapat berbahaya. Jadi, bagaimana menurutmu tentang tanaman khat? Apakah kalian pernah mencobanya? Apa pendapat kalian tentang kontroversi dan status hukumnya? Bagaimana pemikiranmu? Mari kita berdiskusi di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe ya, dan like dan share video ini apabila kamu suka.